sa mandok hatara ikon sao sai sao doi sai sao doi sai sao doi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui pertanyaan WEK di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita masuk saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 701 ayat 1 dan ayat 3, Tuho doa marpadan. Doa marpadan, oh Yesus Tuhan ki, asa burjuha posan au dia dopan bim, sai ngoma mandongani au diulahoki. Cari pargogowi mahau di dalami. Padanmu hale Yesus Tuhan karuasmi. Toguonmu Tuhan sangapon mi padaku peko Yesus setia au Tuhan sai pargogoy mau lau mangi utoko. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan dan benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355
ayat 3. Yesus memanggil. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar sembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan epistel dalam pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Mari kita membacanya secara bergantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 2. Ku berbahagia. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami.
pada malam ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam firman-Mu dan selalu berjalan di jalan kebenaran. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ada 4 hal yang perlu untuk kita renungkan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini. Yang pertama, saudara-saudara, indahnya kesatuan. Bersatu dengan orang lain adalah kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Karena itu sebagai pengikut Kristus, kita wajib menggelorakan seluruh hati dan jiwa kita untuk menciptakan kehendak persatuan dalam kehidupan. Semua cita-cita itu akan dapat terkabul bila kita selalu hidup dalam kasih yang menciptakan damai sejahtera. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 24 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 19 dan 21 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, dan jangan menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Yang kedua, saudara-saudara, indahnya saling menerima. Manusia tercipta dengan berbagai latar kehidupan, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itulah manusia saling membutuhkan dan harus saling menerima di dalam pelbagai perbedaan. Yang kuat jangan hanya mencari kesenangannya sendiri, tetapi semua orang harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangun. Roma 15 ayat 1 dan 2. Karena saudara, jangan kau pecahkan bumi karena egomu. Jangan kau belah langit karena nafsu dan keinginanmu. Tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk hidup bersatu. Hidup ini hanya sementara. Mengapa kita mesti saling menyakiti? Apakah dengan saling menyakiti kamu akan semakin kuat? Bukankah Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Bapa? Bukankah Kristus telah menjadi pelayan bagi orang-orang tidak bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita?
Rasul Paulus dengan tegas berseru, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada semua orang, agar jangan lagi ada yang membangun tembok atau sekat-sekat pemisah yang menumbuhkan perpecahan dan ketidakharmonisan. Ingatlah bahwa simfoni menjadi indah oleh karena terdiri dari nada yang berbeda yang mau dipersatukan dalam satu gerak langkah sebuah lagu yang tidak ada sikap untuk menjadi dominan tetapi berjalan ke arah yang sama. Demikianlah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita berjalan ke arah yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah Bapa melalui sikap, perilaku yang hidup dalam pengharapan dan kebenaran Tuhan Allah. Hidup dalam kebenaran Tuhan Allah. Demikianlah kita memuliakan Tuhan Allah di antara bangsa-bangsa. Sebab orang lain yang belum menerima Kristus dalam kehidupannya bukan melihat materi apa yang kita punya, bukan pula mendengar omongan apa yang kita omongkan, tetapi mereka lebih terfokus menilai bagaimana cara hidup pengikut Kristus yang benar-benar saling melayani, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi selalu hidup di dalam kasih. Yang ketiga, indahnya pengharapan dalam iman. Taruk dari pangkal Isa, dialah sumber sukacita dan pengharapan bagi semua bangsa-bangsa. Tidak ada yang lain yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, kita diberikan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita adalah keinginan semua manusia. Dan sukacita itu haruslah diperjuangkan supaya kita benar-benar memilikinya. Sukacita tidak terlepas dari pengharapan, dan pengharapan tidak terlepas dari iman. Rasul Paulus dengan tegas menyerukan bahwa sukacita dan pengharapan yang sesungguhnya kita dapatkan hanya dengan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Menaruh pengharapan kepada dunia akan membuat batinmu goncang dan bergemuruh. Tapi hidup dalam iman akan membuat kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segalanya dalam hidup. Yang terakhir, diberkati untuk menjadi berkat. Topik minggu keempat sesudah Trinitatis adalah diberkati untuk menjadi berkat. Melalui topik ini kita dihantar dan harus terdorong agar setiap kehadiran kita menjadi berkat. Jangan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kristus hadir menjadi pelayan bagi semua orang. Karena itu kita juga harus menyadari bahwa kita hadir adalah sebagai duta Kristus untuk menjadi pelayan bagi sesama dan bukan sebaliknya. Demikianlah firman Tuhan malam ini menyapa kita agar kita menyadari keberadaan kita di tengah-tengah setiap persekutuan, menjadikan kehadiran yang bermakna, bermanfaat, serta kehadiran yang membawa damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu dan mengajar kami, supaya kami di dalam setiap persekutuan kami hidup dalam kasih dan saling melayani. Jangan biarkan Tuhan hati kami terjerat oleh hawa nafsu dan keinginan kami sendiri, tapi jadikan kami Tuhan anak-anak yang siap untuk saling melayani, dan ajar kami melalui Roh-Mu yang kudus agar hati kami mampu menyuarakan tentang kasih-Mu, menyuarakan sukacita yang akan Tuhan berikan bagi semua orang yang percaya padamu. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 3. Ale dongan Nasaroha. Sai pasada ale Tuhan akan porseai asa masih holongan songon nabi natik mim di bagasan hasitongan hidopi nangidomi sai padomu akadongan natutu sinondang mi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu untuk kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti acara pertangyangan di rumah kami masing-masing. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pertangyangan pada malam hari ini. Biarlah melalui ibadah pertangyangan tersebut, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pertangyangan pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami masing-masing. Biar semuanya itu kami tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing pada malam hari ini. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, biar semua keluarga ya Tuhan menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang terpuji di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak anggota jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil, dewasa, hingga pada orang tua. Biar tangan Tuhan senantiasa memberkati kami ya Tuhan, di dalam kami menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan penghidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya semuanya menjadi baik, menjadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu dan jadikan hamba-Mu hamba yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga yang layak untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Ulana dengan Tuhalak sude songon binain na tuhom ingok puru piluhut nagale gabe parkolong mahom bahen maahu parhiteyan mun pasu-pasum mabar patuh amakau ban asuh udangan sude. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Amin.